Sehari menjelang pemungutan suara Pilkada 2024, KPU Kabupaten Blitar memusnahkan 455 lembar surat suara rusak dengan rincian 165 surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta 290 lembar surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati Blitar. Pemusnahan ini dilakukan karena terdapat beberapa kategori kerusakan dari surat suara antara lain terkena tinta, robek, terlipat tidak sempurna, dan gambar yang kurang jelas. Ratusan lembar surat suara rusak Pilkada 2024 tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman kantor KPU Kabupaten Blitar. Pemusnahan surat suara rusak disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar, TNI, dan Polri. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria mengatakan Bawaslu telah menghitung kembali jumlah surat suara rusak sesuai dengan berita acara dari KPU Kabupaten Blitar. Dari hasil penghitungan Bawaslu, jumlah surat suara rusak sudah sesuai dengan berita acara yang dilaporkan KPU Kabupaten Blitar. Dari Bawaslu memastikan jumlah surat suara yang rusak dan harus dihapuskan di hari ini. Kita sudah memantau dari pertama surat suara datang sampai surat suara susulan, kita terus memantau. Kita juga punya alat khusus, aplikasi khusus juga untuk memantau jumlah surat suara berapa yang rusak dan yang tidak terpakai. Dan hari ini yang di-BA-kan oleh KPU itu sesuai dengan yang sudah kami lakukan pengawasan dan sudah kita hitung kembali, sudah sesuai semua. Hal intensif yang akan kami lakukan pengawasan adalah tentang rawannya money politik. Kami sudah menyampaikan ke jajaran kami untuk melakukan patroli minimal sehari 2 kali, ada yang 3 kali tergantung dengan keadaan lapangan masing-masing, bagaimana orang-orang berkumpul di tempatnya masing-masing itu yang berpotensi untuk didatangi oleh money politik. Kami mengimbau untuk selalu dilakukan sosialisasi. Ida Fitria menambahkan terkait pengawasan pemilu hingga mendekati hari pencoblosan, pihaknya menemukan masih banyak formulir C6 pemberitahuan yang belum didistribusikan ke pemilih. Untuk hal tersebut, Bawaslu akan terus memantau hingga batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu, Bawaslu juga mengintensifkan pengawasan kerawanan money politik. Bawaslu Kabupaten Blitar telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan patroli 2 hingga 3 kali dalam sehari di wilayahnya. Pengawasan kerawanan money politik akan terus dilakukan Bawaslu sampai hari pencoblosan dengan memantau hal tersebut sampai pemilih masuk ke TPS. Dari Blitar, Tim Liputan ABTV melaporkan. 1, 2, 3. Dalam upaya menciptakan pemilu yang bersih dan adil, Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam Garum Kabupaten Blitar gencar melakukan patroli untuk mencegah praktik money politik di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini melibatkan pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS sebagai garda terdepan dalam mengawasi setiap tahapan pemilu. Sebelum melaksanakan tugas, para petugas PTPS diberikan arahan langsung oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa atau PPPS Bawaslu Kabupaten Blitar. Dalam patroli ini, petugas gabungan dari Panwascam dan PTPS memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan membagikan brosur tentang bahaya money politik dan sanksi hukum yang berlaku bagi pelakunya. Selain melakukan patroli dan sosialisasi, Panwascam Garum juga memberikan arahan kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui adanya indikasi terjadinya money politik. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Blitar M. Hotamul Firdan mengatakan bahwa patroli pengawasan ini sangat penting untuk meminimalisir dan mendeteksi sedini mungkin potensi pelanggaran yang dapat muncul pada saat masa tenang. Pengawasan kita kemarin dimulai dari tadi malam, kita sudah melakukan pengawasan patroli di seluruh desa, 9 desa di Kelurahan Garum. Mulai tadi malam kita melakukan di lingkungan TPS dengan teman-teman PTPS, juga mendatangi ke titik-titik rawan adanya
pelaksanaan transaksional ataupun dari para TS-TS yang ada di situ, supaya kita lebih pencegahan juga di masa-masa tenang ini supaya tidak ada kampanye di hari tenang. Kemudian mungkin ada strategi khusus Pak, terutama di hari esok saat pemungutan suara Pak? Strategi khususnya kita lebih pada saat teman-teman di PTPS ini melaksanakan tugas, upaya tidak hanya di dalam TPS saja, cuman juga ada di luar TPS ini. Mungkin ada hal-hal yang mencurigakan, ini juga menjadi titik fokus kita, dan juga saat selesainya pungut hitung ketika nanti pergeseran dari TPS ke PPS ini yang menjadi nilai dan juga tambahan dari teman-teman untuk fokus untuk mengawasi dari teman-teman KPPS ataupun yang lainnya, supaya ini tidak terjadi pergeseran suara dari TPS ke PPS. Ia menambahkan masyarakat diminta lebih aktif mengawasi gerakan pelanggaran pemilu dan melaporkannya ke Panwascam atau Bawaslu Kabupaten Blitar. Dari Blitar, Tim Liputan ABTV melaporkan. Siap. Ini kapan Pak?